Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat. Penyebab terjadi pencemaran air yang pertama yaitu karena adanya sampah yang mengandung senyawa organik dan menggenang di air. Sampah jenis ini biasanya berupa sampah industri makanan, sampah sisa rumah tangga, kotoran hewan hingga manusia. Yang kedua ada limbah pabrik. Banyak sekali jenis industri pabrik yang menghasilkan limbah organik penyebab pencemar air ini. Sebut saja ada limbah pabrik tekstil, limbah pabrik kertas, limbah pabrik cat, limbah pabrik farmasi, hingga limbah pabrik baja. Yang ketiga ada senyawa anorganik. Pencemaran air yang diakibatkan oleh senyawa anorganik biasanya berupa logam. Dan yang keempat yaitu endapan tanah. Untuk penyebab pencemaran ini biasanya karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar yang berupa tanah atau lumpur dari erosi. Selanjutnya ada beberapa dampak utama pencemar air, meliputi yang pertama, kesehatan manusia. Air yang terkontaminasi dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia. Yang kedua ada kerugian ekonomi. Pencemaran air dapat berdampak buruk pada sektor ekonomi yang terkait dengan air, seperti perikanan, pariwisata, dan industri yang bergantung pada sumber air bersih. Yang ketiga ada kerusakan ekosistem. Pencemaran air biasanya merupakan ekosistem berairan secara keseluruhan. Nutrien berlebih seperti nitrogen dan fosfor dari limbah pertanian dan limbah domestik dapat menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan, yang pada gilirannya mengganggu ekosistem dan menyebabkan daerah mati di perairan zona tanpa oksigen. Lalu ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran air. Yang pertama yaitu pengelolaan limbah yang efektif. Yang kedua pencegahan polusi industri. Dan yang ketiga pertanian berkelanjutan. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Selanjutnya yaitu faktor dari pencemaran udara. 1. Emisi kendaraan bermotor. Gas buangan dari kendaraan bermotor mengandung polutan seperti CO dan NO2. Yang kedua ada industri. Proses industri seperti pembakaran bahan bakar fosil, produksi bahan kimia, dan pembangkit listrik dapat menghasilkan emisi gas beracun. Yang ketiga ada pembakaran biomasa. Penggunaan bahan bakar seperti kayu bakar dan arang dapat menghasilkan polutan udara seperti CO dan CO2. Yang keempat ada pembakaran sampah. Pembakaran sampah di tempat terbuka dapat menghasilkan gas beracun dan asap yang mencemari udara. Yang kelima ada polusi alam. Fenomena alam seperti letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dan badai debu juga dapat menyebabkan polusi udara lokal atau regional. Selanjutnya ada dampak pencemaran udara bagi lingkungan, yaitu 1. Terjadi efek rumah kaca dan pemanasan global. Yang kedua ada perubahan iklim, dan yang ketiga kerusakan pada lingkungan. Selanjutnya ada cara penanggulangan pencemaran udara. Yang pertama, ada mengurangi pemakaian kendaraan bermotor karena gas pembuangan motor dan mobil menjadi salah satu sumber dari polusi udara. Yang kedua, tidak membakar sampah karena material sampah yang sulit terurai seperti plastik mungkin akan hancur dengan mudah jika dibakar. Namun asap dari pembakaran justru akan mencemari udara. Yang ketiga, memakai produk daur ulang. Cara menanggulanginya, Anda bisa mengurangi konsumsi barang baru dari hasil industri besar, kemudian menggantinya dengan produk daur ulang. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu kondisi di mana tanah tercemar di area permukaan atau bahkan bawah tanah. Penyebab pencemaran tanah dari video tersebut, penyebab dari retak dan keringnya tanah terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan. Yang kedua,
Sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Proses pengolahannya menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik. Butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Selanjutnya ada beberapa dampak pencemaran tanah. Yang pertama, mengurangi tingkat kesuburan dan struktur tanah dan tentu saja akan berdampak langsung terhadap perkembangan tanaman yang akhirnya akan mengurangi jumlah produksi. Yang kedua, tanah yang tercemar dapat menyebabkan tanaman sulit tumbuh, mengandung racun, dan berdampak buruk pada kesehatan tubuh bila dikonsumsi. Yang ketiga, menimbulkan bau yang menyengat karena disebabkan oleh sampah yang menumpuk di tanah yang akan mengalami proses penguraian. Yang keempat, munculnya wabah penyakit, dan yang kelima, merusak ekosistem. Ada beberapa cara menanggulanginya. Yang pertama yaitu pengurangan penggunaan plastik, yaitu dengan mengurangi pemakaian plastik dan membuangnya dengan benar agar tidak mencemari tanah. Yang kedua, mendaur ulang sampah. Mendaur ulang, kita dapat mengurangi jumlah sampah plastik, logam, kaca, dan karet yang mencemari tanah. Yang ketiga, penanganan limbah deterjen dengan cara menampung limbah deterjen ke dalam bak penampung untuk proses pengendapan penjernihan sebelum dibuang.